Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa, menjaga hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menyimak satu kajian agama Islam, tentunya dalam rangka talabul ilmi atau menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu bagi seorang muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ke atas seorang muslim. Mudah-mudahan dengan kita duduk sejenak mendengarkan kajian ini, Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kita dalam berbuat kebaikan, dan semoga menambah pengetahuan kita insyaallah. Pemirsa, menjaga hati yang dimuliakan Allah. Seorang muslim itu baru sempurna keislamannya apabila baik hubungannya dengan sesama manusia dan baik pula hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Timpang pada salah satunya itu tanda bahwa keislaman kita tidak sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Duribat 'alaihimudz dzillah aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia itu, kata Allah, senantiasa akan diliputi dengan kehinaan, diliputi atau diselubungi dengan kehinaan di dunia maupun di akhirat, kecuali apabila baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Jadi jangan timpang. Ada orang mungkin baik hubungannya dengan sesama manusia, tidak pernah menyakiti orang lain, jujur, amanah, bekerjanya juga benar, santun, tapi sayangnya sholatnya masih berantakan, puasanya tidak dijalankan, zakat tidak dibayar. Nah, ini tidak baik. Walaupun dia baik kepada sesama manusia, tapi dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya juga, kalau kita bagus dalam ritual ibadah, tapi zalim kepada orang lain, tidak baik kepada orang lain, bahkan mengambil hak-hak orang lain, ini juga nggak benar. Ini juga belum sampai level muslim yang paripurna atau muslim yang baik dan sempurna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu baru sempurna keislamannya apabila orang lain itu selamat dari kejahatan lisan kita, mulut kita, dan dari kejahatan tangan atau perbuatan kita. Jadi kalau kita rajin sholatnya, kita bagus puasanya, zakat dikeluarkan, tapi masih suka ngatain orang lain, masih suka memfitnah orang, masih juga menyebarkan aib orang lain, kemudian masih juga mengambil hak-hak orang lain, masih juga mencari harta lewat jalur yang tidak halal, ini tidak sempurna keislamannya, sekalipun nampaknya dia soleh secara ritual ibadah. Maka sekali lagi para pemirsa sekalian, pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, kita ini berharap bisa menjadi muslim yang sempurna. Maka caranya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perintah Allah dalam urusan ibadah kita jaga betul semampu kita, sedaya upaya kita. Tapi jangan lupa juga berbuat baiklah kepada orang lain. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tidak ada yang tersakiti, hak-hak orang terjaga, barulah kita sampai pada level muslim yang sempurna. Tapi kalau sebaliknya juga demikian, tak bagus. Kita baik sama orang, kita jaga hak orang lain, kita tidak khianat sama orang, tapi ibadahnya juga berantakan, ini juga belum baik. Maka para pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi insan yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga baik, nyaman bagi orang lain, lisan kita terjaga, mulut kita ini tidak jahat pada orang lain, tangan kita pun tidak zalim kepada orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal terkait jahat kepada orang lain atau zalim kepada orang lain. Para ulama menyebut ada satu bahaya menanti
bagi orang muslim yang masih juga membuat orang muslim lain itu tidak aman dengan lisannya. Ada satu bahaya yang menanti apabila seorang muslim yang merasa mungkin taat ibadah dan sebagainya, tapi masih juga suka mengambil hak orang lain, masih juga suka menipu dan khianat pada orang lain. Ada satu bahaya dan dampak yang sangat buruk yang menanti, tentunya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nanti pada segmen akan datang, kita akan membahas jamaah sekalian atau para pemirsa sekalian, satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita betapa mengerikannya efek dari berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang lain. Karena berbuat zalim kepada orang ini, susahnya adalah kalau kita berbuat jahat kepada orang, lalu anggaplah kita menyesal, lalu kita minta maaf kepada orang tersebut. Apakah orang itu pasti memaafkan kesilapan kita? Belum tentu. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, misalnya Allah perintahkan sholat, kita malah meninggalkan sholat. Allah perintahkan kita puasa, malah puasanya bolong-bolong. Allah perintahkan kepada kita untuk membayar zakat, malah kita menghindar, mencari-cari cara untuk tidak bayar zakat. Kalau akhirnya kita menyesal dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya lebih mudah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya atau zatnya dalam Al-Qur'an itu Latif, yaitu zat yang maha lemah lembut. Allah itu lemah lembut kepada hambanya. Siapapun hambanya para pendosa datang minta ampun kepada Allah, Allah berjanji akan ampunkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima taubat, permintaan maaf, permohonan ampun dari hambanya selama rohnya belum keluar dari kerongkongan. Maka siapapun kita para pendosa datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Karena Allah itu zat yang latif, maha lemah lembut kepada hambanya. Nah, beda halnya kalau kita buat salah pada manusia. Jangan-jangan kita menangis sampai sujud minta maaf pun belum tentu dia mau memaafkan kesalahan kita. Maka para pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, nanti pada segmen akan datang kita akan membahas satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang mengerikannya dampak atau efek buruk dari perbuatan kita yang zalim kepada orang lain. Semoga kita terhindar dari efek buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi pada segmen selanjutnya. Tadi sebagaimana yang telah kita bahas di awal bahwa ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita warning, peringatan ya, bahwa ada bahaya yang menanti bagi seorang muslim yang masih juga menggunakan lisannya atau tangannya, kemampuannya untuk zalim kepada orang lain. Maka sama-sama akan kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan para sahabatnya dalam sebuah majelis. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, tentunya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tapi Rasulullah bertanya dalam rangka untuk tamrin, untuk menguji, untuk melatih pengetahuan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala atadruna manil muflis? Tahukah kalian para sahabatku siapa itu orang yang muflis? Muflis itu diterjemahkan artinya adalah orang bangkrut. Nah, jadi tahukah kalian para sahabatku siapa itu orang-orang yang bangkrut? Nah, tentunya asosiasi para sahabat itu sama seperti kita. Kalau dengar kata-kata bangkrut itu berarti orang yang punya bisnis kan? Orang punya bisnis, lalu bisnisnya gagal, untung tak dapat diraih, modal nggak balik. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, menurut kami adalah orang yang nggak punya uang lagi, pekerjaannya juga nggak sukses, nggak ada lagi kenikmatan duniawi, habis bangkrutlah total. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menepis jawaban itu, tapi Nabi menjelaskan maksud Nabi yang dimaksud dengan bangkrut di sini itu apa. Maka Nabi mempertegas. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin.
orang bangkrut dari kalangan umatku itu, ada lagi yang lebih bangkrut dari bangkrut usaha. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka itu adalah golongan umatku nanti yang ketika pulang ke padang mahsyar, pulang ke kampung akhirat, dia lumayan banyak pahalanya. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala umrah, semuanya dia bawa. Dari ibadah-ibadah ritual. Salatnya mungkin terjaga, puasanya mungkin dia amalkan, zakatnya dia tunaikan. Tapi sayang, kata Rasulullah, ada satu hal yang membuat dia itu akhirnya bangkrut nanti. Apa itu? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ada orang, kata Rasulullah SAW, sekalipun dia bawa pahala yang banyak dari ibadahnya, tapi setelah diperiksa kesalahan-kesalahannya sewaktu di dunia, ini orang, kata Rasulullah, qad syatama hadza. Ini orang waktu di dunia, hobi benar menggunakan mulutnya untuk mencaci maki orang lain. Dan semakin berkembangnya zaman, kita tahu, dengan dunia digitalisasi seperti sekarang, orang bukan hanya menggunakan mulut dalam mencaci maki. Jari yang kita gunakan mengetik di media sosial. Ini masuk dalam kategori yang seperti disebut Nabi, ada orang di dunia kerjaannya melakukan asyatam, yaitu mencaci maki orang. Mencaci maki, merendahkan orang lain. Lihat nanti konten yang kita mungkin kurang suka dengan konten tersebut, habis seluruh caci maki kita keluarkan. Ya. Jangan sampai kita stres di pekerjaan, akhirnya orang lain kita jadikan sebagai sasaran dalam caci maki kita. Apalagi orang kita itu terkenal, ya, sangat tidak ramah sekali di media sosial. Ada orang yang mungkin buat suatu ide, konten kreator misalnya, kita misalnya tidak suka dengan kreasi yang dilakukan oleh kreator tersebut, bukan malah mengkritik, malah kita caci maki. Bahkan orang-orang yang sebahagian orang yang mungkin mengalami disabilitas, yang mereka juga ingin eksis di media sosial, itu tidak luput dari caci maki dari tangan kita dan mulut kita. Ini orang, kata Rasulullah, sayang sekali, ibadahnya bagus, tapi kok mulutnya suka caci maki orang. Dan termasuk mencaci maki itu adalah menyebarkan aib orang lain, artinya ghibah. Ya, ghibah itu maksudnya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menceritakan keburukan orang lain yang kalau sempat dia dengar, dia akan marah, pemirsa sekalian. Nah, ini sayang sekali, kata Nabi SAW. Ada lagi orang yang kata Rasulullah SAW, wa qadhafa hadza. Ini orang waktu di dunia kok suka fitnah orang lain. Fitnah itu maksudnya adalah kita menuduh seseorang atau menyebarkan sebuah kejahatan yang seakan-akan dilakukan oleh seseorang, padahal orang tersebut tidak melakukannya. Alias menyebarkan hoax tentang seseorang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit ada orang yang harus resign dari pekerjaan, turun dari jabatan karena lisan kita memfitnahnya. Buruk sekali orang akhirnya, citranya, gara-gara ucapan kita, gara-gara ketikan kita, padahal belum tentu orang tersebut melakukan itu. Bahkan ada orang harus terpaksa hijrah meninggalkan kampung halamannya karena fitnah yang kita keluarkan. Betapa zalimnya pelaku fitnah ini. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, ada orang ibadahnya lumayan, pahalanya lumayan banyak. Tapi wa akala mal hadza. Ini orang makan harta itu dengan cara yang tidak halal, menipu orang, memanipulasi orang lain, atau mencari-cari harta, mencari kebutuhan, mencari uang dengan cara yang batil dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jualan misalnya, menjual barang-barang yang haram, atau misalnya dia jualan tapi menipu dalam timbangan, atau misalnya ada orang mencari harta dengan cara zalim pada orang lain, harta warisan. Tahu dia kalau ini bukan hak dia, tapi dengan berbagai macam cara manipulasi, kelicikan, mengeluarkan uang hanya untuk memenangkan perkara kasus di pengadilan. Kalau dia menang, jangan disangka urusannya selesai. Tidak ada yang selesai dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum diputuskan nanti di padang mahsyar. Ada orang lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Sewenang-wenang mukul orang, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, apa efek daripada bawa pahala dari ibadah tapi masih banyak sangkut paut dosanya di dunia dengan orang lain yang belum tuntas? Nah, nanti pada segmen selanjutnya, para pemirsa sekalian, kita akan lihat apa dampak buruk mengerikan nanti di padang mahsyar terhadap orang yang ibadahnya lumayan bagus, tapi hablum minan nasnya, hubungannya dengan manusia itu sangat jelek sekali. Mudah-mudahan kita semua masih sabar menanti untuk sama-sama mendengarkan lanjutan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini.
Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan awal daripada hadis yang panjang tentang bahayanya zalim kepada orang lain. Kita tadi di awal sudah membahas tentang bagaimana ada orang ibadahnya bagus, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji dan sebagainya. Tapi masih ada kejahatannya, kezalimannya di dunia yang belum selesai. Dia mungkin pernah pukul orang, tumpahkan darah orang, mengambil harta orang secara zalim, kemudian mencaci maki orang, bahkan menggunakan lisannya untuk memfitnah orang lain sehingga rusak harga diri dan martabat orang lain. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah ternyata urusan kita dengan manusia ini belum selesai. Kenapa demikian? Karena nanti semua hamba Allah yang pernah kita zalimi akan dikumpulkan oleh Allah dan akan ditanya, maukah kalian menuntut kembali kita yang pernah zalim kepada dia di dunia? Lalu muncul pertanyaan, kalau kita pernah zalim kepada orang, misalnya kita ambil harta orang lain, kita zalimi harta orang lain gitu, terus gimana cara bayarnya? Toh di akhirat kita nggak punya uang untuk membayar. Membayarnya itu kata Nabi SAW, fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, menggunakan pahala. Itu kenapa disebut bangkrut? Kenapa? Karena kita bawa uang, bawa pahala, itu anggaplah uang. Kita bawa pahala, ya, sebagaimana kita bawa uang, tapi uang itu atau pahala itu, pemirsa sekalian, harus dibayar kepada orang-orang yang pernah kita zalimi dengan banyak atau kadarnya sesuai dengan kadar kezaliman kita. Semakin besar kezaliman kita kepada orang tersebut, semakin banyak harus dibayar. Dengan apa? Dengan pahala. Dibayar dengan pahala. Pahala sholat tadi harus dikeluarkan. Bayangkan, kita anggaplah kalau ada seorang koruptor misalnya, yang dikorupsinya adalah uang ataupun hak dari 270 juta rakyat Indonesia. Bayangkan, itu semua pasti bakal ngantri. Karena keadaan di padang mahsyar itu mencekam. Siapapun dan akan mencari cara agar nanti timbangan amal kebaikannya lebih besar daripada amal kejahatannya. Maka ketika nanti orang-orang yang pernah kita zalimi sewaktu di dunia, di akhirat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, pasti mereka antri menuntut. Bahkan keluarga dekat pun akan menuntut. Jangankan orang lain. Maka dibayar satu persatu. Kalau yang dia zalimi 270 juta rakyat Indonesia, bayarlah itu. Dengan pahala yang terkumpul dari sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya kalau cukup. Celakanya, hadirin sekalian, sebagaimana dalam ujung hadis tersebut, kata Nabi SAW, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَعْ مَا عَلَيْهِ. Yang antri masih banyak. Ratusan juta orang. Sedangkan pahala kita sudah habis. Ini gimana cara bayarnya? Maka cara membayarnya kata Rasulullah SAW, gantian. Kalau tadi dia kasih pahala karena pahalanya sudah habis, cara membayarnya dia kutipi dosa orang yang pernah dia zalimi satu persatu. Begitu dia kutip. Maka dicampakkan seluruh dosa orang-orang yang pernah dia zalimi kepada kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak termasuk salah satu yang mendapatkan musibah ini nanti di padang mahsyar. Kita kutip satu-satu. Faturihat alaihi, dicampakkan ke atas kita seluruh dosa-dosa orang tersebut untuk membayar seluruh kezaliman yang pernah kita lakukan sewaktu di dunia. Nah, tentu inilah alasan kenapa Rasulullah SAW mengatakan ini orang bangkrut. Kenapa? Modalnya untuk masuk surga yaitu berupa pahala dari amal ibadah, udahlah sedikit, habis pula untuk membayar, udahlah habis, kita terpaksa harus mengutipi dosa dan kejahatan orang lain karena kejahatan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Maka para pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah efek mengerikan bagi kita yang tak peduli menyakiti orang, tak peduli dengan perasaan dan hati orang lain, yang tidak peduli dari mana sumber harta kita, halal atau haramkah, apakah ini menyakiti, menzalimi hak orang lain. Maka siapapun kita, apapun profesi kita, hati-hatilah. Jangan pernah zalim kepada siapapun. Karena sesungguhnya, andai pun di dunia ini kita menang, andai pun di dunia ini kita berhasil lolos, andai pun di dunia ini kita berhasil menyakiti orang dan kita tidak ditangkap polisi misalnya, kita tidak masuk ke penjara, atau kita menang di pengadilan, ya, itu semuanya kemenangan yang semu atau sementara. Berhati-hatilah, tidak ada satupun orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia betul-betul orang yang sungguh-sungguh menjaga keadilan, orang yang sungguh-sungguh menjaga kebaikan, orang yang sungguh-sungguh untuk tidak zalim pada orang lain. Dan siapapun Anda, para pemirsa sekalian, yang hari ini berbuat kezaliman, berbuat jahat kepada orang lain, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya,
sekuat apapun kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kesalahan kita itu akibat zalim kepada orang lain, Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut kecuali satu, Anda langsung minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, kembalikan hak dia. Atau yang kedua, orang tersebut sudah memaafkan kita. Kata lain, andai kita menangis darah sekalipun, minta ampun kepada Allah atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada seseorang, Allah tidak akan pernah ampunkan dosa itu. Karena syarat taubat dari dosa kepada orang lain itu ada 4, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama, dia berhenti dari kezaliman tersebut. Yang kedua, dia menyesal pernah melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, ayya'zim an la ya'uda ilaih, dia berjanji tidak akan pernah terulang kembali dosa itu. Dan yang terakhir, ayyabro'a an dhimmati akhih, dia mesti keluar atau lepaskan segala tanggung jawab yang pernah dia diambil dari orang. Kalau uang orang dia zalimi, bayarlah, kembalikan. Kalau uang rakyat dia korupsi, kembalikan seluruhnya. Kalau hutang orang yang sebenarnya dia sanggup bayar, lalu dia tahan-tahan, kembalikanlah. Jangan disangka kalau orang yang sudah kita pinjam atau kita hutangi uang, lalu dia mati, dia meninggal, selesai sudah urusan kita. Oh, siapa bilang? Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Maka minta ampun pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ribuan bahkan jutaan kali, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita langsung minta maaf kepada mereka atau mereka sudah ikhlas memaafkan kesalahan kita. Berat bukan jamaah sekalian? Maka hati-hatilah, jangan pernah zalim kepada siapapun. Dan kalau kita yang pada saat ini merasa kita masih berbuat zalim kepada orang lain, hentikanlah sekarang. Karena efeknya sangat berat, efeknya sangat susah untuk ditanggung nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan para pemirsa menjaga hati sekalian, kita menjadi orang yang selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dalam ibadah jangan diabaikan, tapi jangan lupa berbuat baik, beramal soleh, beribadah kepada Allah saja tidak cukup untuk menjadi muslim yang sempurna. Jagalah hati orang lain, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, jangan pernah terlontar dalam akal kita, pikiran kita untuk menyampaikan fitnah pada orang lain, jangan pernah terpikir sekalipun mencari rezeki dengan cara yang haram dan menzalimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan segenap umat kaum muslimin dan seluruh anak-anak bangsa kita di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang suka dengan kebaikan dan jauh daripada kezaliman. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.